Misteri kabut di hutan Kalimantan. Kisah Pendekar Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Ahmad Ben Bella, Bang Beben. Waduh, penulis luar biasa favorit saya nih ya. Udah cukup lama nih Bang Beben gak kirim kisah, dan setelah selesai dengan pertapaannya, pertapaannya ya, Bang Beben langsung kirim kisah yang keren, pakai banget teman-teman. Jadi kisah malam ini adalah kisah tentang pendekar Dayak. Yang pasti settingnya di Kalimantan, karena Bang Beben sendiri asli Sampit ya, Kalimantan Tengah. Dan ini akan mengisahkan tentang seorang pendekar Dayak yang mana ini zamannya pada masa di mana suku Dayak masih berburu kepala. Ngeri banget kan ya. Itu disebut budayanya ngayau atau mengayau, berburunya kepala manusia man. Dan kisah ini jelas setting tempatnya di hutan ya, karena budaya masyarakat Dayak pada zaman dulu itu adalah berpindah-pindah tempat teman-teman. Jadi misalkan bertani di sini, udah habis bertani terus pindah-pindah tempat. Yang pasti setting tempatnya di hutan. Ini pasti keren, pakai banget. Seserem apa sih kisahnya? Sekeren apa sih kisahnya? Pasti udah gak sabaran kak. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja kita berangkat ke Kalimantan Tengah. Ratusan tahun silam, orang-orang Dayak hidup saling berperang dan berburu kepala sebagai tanda kehormatan. Masa perang tersebut dikenal sebagai zaman Asangkayau. Zaman di mana orang-orang Dayak saling hakayau atau memenggal kepala, habunuh, membunuh, dan hajipen atau memperbudak. Namun, di tengah belantara lebat, mereka juga harus waspada terhadap serangan para kambehai atau makhluk halus yang ganas. Tanah Kalimantan, awal abad 13 Masehi. Bertahun-tahun, Tumpak memimpin anggota kelompoknya untuk hidup berpindah-pindah di tengah lebatnya hutan belantara Kalimantan. Mereka tak pernah menetap di suatu tempat lebih dari 6 bulan. Semua demi menghindari ganasnya serangan suku-suku pengayau atau pemburu kepala yang terkenal bengis dan juga kejam. Sekurun itu, mereka hidup dengan cara mengumpulkan hewan buruan, buah, dan sayuran liar, serta membuka ladang yang hanya didatangi ketika panen tiba. Mereka dikenal sebagai suku pengembara yang mempertahankan cara hidup berpindah-pindah secara turun-temurun. Sejak kedatangan manusia pertama di bumi, mereka juga memandang manusia setara. Tidak ada budak, tidak ada tuan, segala keputusan pun diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, sepandai-pandainya mereka menghindari bahaya, kematian rupanya datang dengan cara tak dikira, bahkan lebih mengerikan dari serangan pemburu kepala. Setidaknya, sudah 9 orang laki-laki dewasa, 4 diantaranya kepala keluarga, ditemukan tewas tercabik. 5 orang anak-anak, termasuk 2 orang bayi pun turut menghilang tanpa bekas. Semua bermula dari kabut sebulan yang lalu. Kabut aneh itu turun pagi-pagi dari atas bukit,
Tiba-tiba tebal dan berat, tapi yang paling mengerikan, kabut itu meneteskan darah. Bukan bun, bukan air, tapi darah amis berwarna hijau kental menetes dari ujung dedaunan, dari atap-atap daun kajang, dari rambut orang-orang yang berdiri di luar gubuk terlalu lama. Anjing menggonggong, suara-suara burung lenyap, teriakan-teriakan monyet menghilang, orang-orang mulai panik. Apa ini? Desis Tumpak, kepala rombongan. Ia mengernyitkan dahi, terheran-heran. Seperti aroma darah, amis dan ganyir, sahut Ruai, istrinya. Ia menatap kabut yang berarak menutupi seluruh gubuk di pemukiman sementara itu. Tumpak terkekeh. Darah itu selalu merah, Ruai. Ini bukan darah, ini hijau kental, seperti lendir yang busuk. Kambehai, makhluk halus memiliki darah berwarna hijau, sahut Ruai. Tumpak terdiam. Ia menoleh pada sang istri. Pasti teriakan yang kita dengar tadi malam, teriakan melengking dari atas bukit yang membuat semua orang ketakutan. Sambung Ruai lagi, suaranya lirih tapi penuh keyakinan. Tumpak tercenung. Ia ingat betul bagaimana Ruai tadi malam menggigil ketakutan memeluk kedua anak mereka yang masih kecil begitu erat. Wajahnya gelisah, tak pernah lepas menatap daun pintu yang bergetar hebat diterjang angin. Gubuk mereka bergoyang-goyang, miring, diterpa badai. Tetesan hujan jatuh dari atap kajang yang terkoyak di langit. Guntur saling bersaut-sautan, kilat sambar menyambar, dan pohon-pohon tumbang. Dayang layu, gumam Tumpak, teringat anak tertuanya. Sudah 2 minggu, suaminya tak datang ke tempat kita. Bisa jadi mereka tertimpa hal buruk. Aku harus ke atas bukit sekarang untuk memeriksa keadaan mereka. Tumpak bergegas memanggil 3 orang laki-laki muda yang belum berkeluarga. Jadilah mereka berempat menaiki bukit, sisanya berjaga-jaga, mandau di pinggang, tombak dan sumpit di tangan. Para pengembara itu mulai menjelajahi hutan. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut yang menipis. Bak awan jatuh dari langit, jarak pandang mereka terbatas. Tetesan darahnya sudah berhenti, Paman, tapi kabutnya tidak menghilang, ucap salah seorang pemuda mengiringi Tumpak di depan. Ya, desa Tumpak pelan sembari terus melangkah. Ia mengamati pucuk-pucuk pakis, batang-batang pohon, serta ujung rerumputan. Cairan hijau kental masih menempel di situ. Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Tanya pemuda lainnya. Entahlah. Tumpak mengatur nafas. Kini mereka sudah berdiri di punggung bukit. Wajahnya terlihat cemas. Udara di bukit ini terasa lain. Bukan sekedar lembab atau dingin, tapi seperti ada yang mengintip dari balik kabut. Paman, kenapa bukit ini mendadak sunyi? Sedari tadi aku tidak mendengar kicau burung atau teriakan kalawit, tidak juga suara bising kara riang. Tak mungkin hewan-hewan itu kabur begitu saja. Kecuali, entahlah Narung, aku juga tidak tahu. Kita temukan Dayang Layu dan suaminya. Sesudahnya itu kita pergi dari hutan ini. Mereka kembali melangkah, bergerak terburu menembus kabut yang menggumpal. Sebelum tengah hari, mereka akhirnya tiba di tempat yang dituju. Sebuah pohon kedondong raksasa berdiri megah di depan, akarnya mencuat di tanah seperti cakar, serta batangnya hingga daunnya berwarna merah. Namun sekonyong mereka terheran. Di hadapan mereka, persis di bawah pohon, gubuk Dayang Layu telah porak-poranda. Daun pintunya terbelah, tiang-tiang pancangnya berserakan, serta atapnya sudah tak berbentuk. Bangkai segerombolan anjing hutan tampak tergeletak tercabik-cabik penuh darah. Apa yang telah terjadi? Pekik Tumpak tertahan. Sekejap saja wajahnya mendadak panik. Ia mencabut mandaunya. Bergegas ia melangkah
mulutnya tak berhenti memanggil-manggil nama putrinya. Dayang, Dayang, di mana kau? Suaranya lantang, tapi tak ada jawaban. Dayang layu, seolah lenyap tanpa jejak. Hanya ada puing-puing gubuk yang berserakan, tumpak kian cemas. Tanah tempatnya berpijak terlihat basah, becek, dan berwarna aneh seperti lumpur yang dicampur lumut, berkilat dan berlendir. Bau amis tercium lagi, tajam menusuk, dan membuat ujung hidung berdenyut. Kabutnya, ada yang aneh dengan kabutnya. Bekik Narung, mandau rat ia genggam. Tumpak mengedar pandang. Benar saja, semakin ke tengah, kabut aneh itu kian tipis, lalu lenyap. Pohon kedondong ini, disitulah muasal kabutnya. Kabut ini melingkari pohon itu, lalu menutupi seluruh penjuru bukit hingga ke lereng. Kita harus menebang pohon sialan ini, seru Narung lagi. Namun, seketika mereka mendengar suara aneh dari atas pohon. Pada awalnya, suara itu seperti desisan, lalu lirih. Suara tawa perempuan. Tumpak mendongak, lalu terkesiap. Dia mundur perlahan. Tubuhnya mulai gemetar tak karuan. Dayang, suaranya lirih, perlahan. Matanya menangkap wujud tubuh perempuan, rambutnya panjang terurai, menggantung terbalik di antara ranting. Wajahnya mengerikan, kulitnya keriput dan meleleh aneh. Dayang, Dayang, ini aku ayahmu Dayang. Sosok itu tak peduli, ia justru menyeringai. Laki-laki, aku benci laki. Sosok itu melompat, lalu terdengar peki kematian yang menggema. Ruai duduk termenung di depan pintu. Matanya nanar menatap kabut seolah mampu menembus hingga ke ujung bukit. Di sampingnya, Dawan tak berhenti merengek, menanyakan keberadaan sang ayah. Umay, kapan apa pulang? Suara gadis kecil itu parau, matanya sembab, bekas tangis masih membekas di pipinya. Doakan saja ya, apamu selalu dalam penjagaan para sang hyang. Sebentar lagi dia akan pulang, saut Rurai menenangkan. Ia membelai lembut rambut anaknya. Sesungguhnya hatinya getir. Sudah sepekan sejak kepergian suaminya tempo hari, tapi tak ada kabar berita keberadaannya. Biasanya Tumpak akan pulang sebelum matahari tenggelam. Dia akan pulang membawa hewan buruan apa saja yang didapat. Namun hari itu ia tak pulang hingga pagi menjelang. Sehari setelah kepergian Tumpak dan rombongan, orang tua Narung serta pemuda lainnya juga dicekam kekhawatiran. Maka berangkatlah beberapa orang untuk menyusul, tapi ujung-ujungnya tetap serupa. Mereka seolah lenyap di telan kabut. Ruai, kita harus pergi dari sini. Kabut ini hanya membawa kematian, kata seorang ibu seusianya. Mereka takkan kembali. Jika tetap berada di sini, maka kita semua akan mati. Ruai menggeleng lemah. Kalian pergilah. Aku dan anak-anakku akan tetap di sini. Aku akan menunggu suamiku, sahut Ruai getir. Sorot matanya masih memancarkan harapan bahwa suaminya akan kembali. Dengan terpaksa, rombongan itu meninggalkan Ruai bersama anak-anaknya sendirian. Gubuk-gubuk mereka tinggalkan dalam keadaan tanpa penghuni. Akan tetapi, pada keesokan pagi, orang-orang itu telah kembali. Hanya sebagian, wajah mereka menyimpan ketakutan. Ada sesuatu di balik kabut itu. Dia tidak membiarkan kita pergi dari tempat ini, ucap ibu yang kemarin membalas tatapan Ruai yang terheran-heran. Makhluk itu membunuh para suami dan menculik anak-anak. Jika malam tiba, tutup pintumu rapat-rapat. Dayang Layu telah menjelma menjadi iblis. Damang Luwuk menatap nanar ke arah langit biru, berharap seekor burung elang akan segera terbang mendekat. Dia harap-harap cemas. Sudah 2 hari ini, burung keramat itu belum juga terlihat. Burung sakral yang berasal dari arwah para sang hyang
para leluhur. Dia menggigit bibir demi menahan perih. Luka di lengannya belum sepenuhnya pulih. Badan yang penuh luka bacokan pun masih mengeluarkan sisa-sisa darah. Usia tua membuat kesaktiannya turut memudar. Minyak bintang yang ia tenggak sewaktu muda justru menggerogotinya dari dalam. Dan kini, di sisa umur yang sebentar lagi tamat, lukanya begitu lambat pulih. Rupanya, takdir Ranying Hatala Langit lebih ampuh dari kesaktian seorang panglima perang yang ditakuti. Seakan tak cukup, ia harus menyaksikan keruntuhan nama besar keluarganya yang telah bertahan selama 5 generasi. Ia yang dahulu kaum utus gantung atau orang terpandang atau bangsawan, kini menjadi kaum pebelung, orang rendahan. Beberapa dupa di samping, Tambi Simpei, istrinya, begitu husuk bertandak melafalkan doa-doa suci dengan cara disenandungkan. Ya, memang begitulah cara orang-orang Dayak dalam berdoa, merdu, menghanyutkan sekaligus magis. Matahari mulai tergelincir ke barat. Pertanda dari langit belum juga terlihat. Setidaknya, sudah 2 hari ini ritual Manaja Antang meminta petunjuk kepada Yang Kuasa dilakukan oleh Tambi Simpei. Damang Luwuk yang cemas, 2 ekor kerbau, 4 ekor babi, dan 6 ekor ayam jantan berbulu merah dan hitam telah mereka persembahkan. Akan tetapi, Sang Pencipta rupanya masih enggan memberi jawaban. Seorang kerabatnya mengusulkan agar menyembelih seorang jipen atau budak, tapi ia berkeras menolak. Sudah terlalu banyak darah penghuni Huma Betang atau Rumah Panjang ini yang tumpah berkalang tanah. Ia tak ingin ada lagi nyawa pengikutnya yang hilang sia-sia. Di masa-masa sulit ini, setiap nyawa begitu berharga, setidaknya membantu menahan serangan lawan. Panas bertambah terik. Damang Luwuk semakin risau. Ia mulai menerka-nerka di dalam hati, jangan-jangan roh para leluhur sudah tak lagi peduli akan keselamatan keluarganya. Padahal sudah belasan kepala ia persembahkan untuk mengantar mereka ke alam baka. Seingatnya ada 17 kepala dalam 30 pertempuran sepanjang hidupnya. Ia sedikit mengeluh akan usianya yang hampir mencapai 80 tahun. Andaikan dia masih muda, mungkin nasib mereka takkan seburuk ini. Sekarang ia sudah uzur, lemah tanpa daya, dan sedikit pikun. Di masa muda, ia adalah panglima perang yang ditakuti dan disegani. Pertempuran demi pertempuran ia menangkan dengan gemilang. Hanya hitungan jari ia dikalahkan. Selama itu, sudah 3 kali ia berganti mandau. Ada yang sudah patah, ada juga yang sudah tumpul berkarat, hingga akhirnya ia mewarisi mandau naga petak dari kakeknya. Dan sejak saat itu, ia menjadi tak terkalahkan. Namun kini, ia hanyalah sesosok tua bangka yang menanti ajal. Suatu keberuntungan, ia berhasil selamat dari serangan orang-orang Sirau tempo hari serta membunuh 5 orang diantaranya. Untuk itu, 3 jemarinya putus. Damang Luwuk mengedar pandang menatap anak, menantu, para kerabat serta cucu-cucunya yang dilanda kerisauan. Dia menahan getir. Sebagian besar dari mereka telah tewas akibat menahan gempuran orang-orang Sirau yang ganas. Mayat-mayat mereka bergelimpangan dan harus dibakar dalam keadaan tergesa. 2 pekan lalu, 4.000 orang Sirau dari Sungai Mahakam telah mendaki tebing Bukit Batu Ayau yang terjal. Bukit Batu yang menjadi pembatas Sungai Mahakam dan Sungai Barito. Orang-orang bertelinga panjang itu melakukan perburuan kepala di sepanjang Sungai Barito demi mengantarkan pemimpin mereka ke alam baka. 10 tahun lalu,
Tumenggung Buah Kiham meregang nyawa akibat sakit. Dia meregang nyawa di usia hampir 100 tahun. Setelah berbulan-bulan menderita sakit misterius, konon ia terkena guna-guna musuh. Dia mati dalam keadaan kurus kering seolah darahnya telah dikuras habis. Penerusnya, Tumenggung Kiham Undang bertekad membawakan 100 kepala musuh untuk mengiringi upacara pemakaman terakhir ayahnya. Memang begitulah adat kebiasaan orang Dayak. Seseorang yang meninggal tidak langsung dikuburkan. Setelah perkabungan pertama, diperlukan bertahun-tahun lagi untuk dilakukan pemakaman terakhir. Saat tubuh orang meninggal telah menjadi tulang belulang, untuk itu ia menunjuk anaknya Punai Amas sebagai panglima Dewan Perang. Berhari-hari mereka melakukan pembantaian dalam teriakan kegembiraan. Satu demi satu betang yang dihuni puluhan kepala keluarga di sepanjang hulu Sungai Barito berjatuhan. Para lelaki ditebas kepalanya, wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Serangan itu begitu cepat, terorganisir, mendadak dan brutal. Tidak hanya keji, para penyerbu itu adalah prajurit pilihan berilmu tinggi. Mandau dan tombak mereka begitu mudah menembus kaji yang dimiliki oleh para prajurit di tanah ini. Suatu keberuntungan, 3 orang pemuda dari betang terakhir berhasil melarikan diri untuk mengabarkan adanya Asang Kayau atau perang oleh orang-orang dari Sungai Mahakam. Pada akhirnya, orang-orang Sirau tiba di betang Damang Luwuk. Pertempuran pagi itu teramat kejam, sementara para wanita dan anak-anak menjerit histeris di dalam rumah. Meski telah bersiap di balik benteng kayu yang kokoh, pertahanan Damang Luwuk tetaplah percuma. Kesaktiannya sudah tak lagi bisa diandalkan. 60 orang laki-laki yang ia miliki hanyalah angin lalu bagi 4.000 prajurit Sirau yang garas. Darah mengalir membasahi tanah setinggi mata kaki. Puluhan kepala terpenggal, potongan tubuh berceceran. Sementara gong besar terus ditabuh untuk meminta bala bantuan. Jalannya pertempuran segera berubah. Sewaktu 2.000 prajurit sekutu dari Kahayan dan Kapuas tiba memberi bantuan, melakukan serangan secara mendadak. Pada akhirnya, orang-orang Sirau dipukul mundur tatkala seorang panglima mereka berhasil dikayau oleh Damang Luwuk. Para penyerbu itu gentar sewaktu melihat kepala pemimpin perang mereka ditancapkan di ujung tombak, diarak sangat tinggi di udara. Damang Luwuk menatap nanar ke arah langit. Meski orang-orang Sirau berhasil dipukul mundur, tetap saja ia menderita kerugian. Anak, menantu, saudara, serta jipen atau budaknya banyak yang tewas. Kepala mereka telah diambil sebagai tanda kehebatan prajurit di medan perang. Ia memandang ke arah matahari terbit, lalu berganti ke arah matahari tenggelam. Beberapa hari yang lalu, berdasarkan pakat Pati Ampat, yaitu ia sendiri, Damang Ninggi dari Kapuas, Damang Nuri dari Kahayan, serta Pangkalima Bajang dari muara Sungai Lahe, diputuskan bahwa orang-orang di Hulu Barito harus segera mengungsi secepatnya. Mereka harus mencari tempat baru untuk memulai kehidupan baru. Setiap kepala keluarga sudah waktunya menjalani takdir masing-masing. Keputusan berat itu harus ditempuh sebab 3 bulan lagi orang-orang Sirau bersumpah akan kembali dengan 2.000 pasukan. Setiap orang Biaju, Dori, dan Bukit akan dihabisi tanpa ampun. Damang Luwuk tahu betul orang-orang Sirau sangat bersungguh-sungguh pada janji. Mereka juga memiliki kesaktian yang sulit ditandingi, dan tak ada seorang pun pendekar sakti yang mampu melawan 2.000 orang musuh. Meski ia ahli menggunakan bandau dan tombak, beragam jimat,
Penyang dan basal tetaplah luntur. Dihantam ribuan mandau dan tombak, Kaji pelindung badan pun ada batas kekuatannya. Ayah, lihat ayah, di langit, burung antang, burung elang. Para Sanghyang memberi jawaban. Bayang-bayang dalam kepala Damang Luwuk menghilang. Seolah terbangun dari mati, dia menoleh ke suara itu. Suara Rawing, anak ketiganya. Dia lihat wajah anaknya yang keras kepala itu berbinar. Dia tahu anaknya itu sangat menentang hasil pakat para tetua. 3 orang saudara yang tewas membuatnya penuh dendam membara. Apalagi sekarang mereka harus meninggalkan rumah Betang, tempat ia lahir hingga dewasa. Tentulah ia tak terima, namun demi anak dan istri, pendekar pemberani itu luluh juga. Ayah, lihatlah ayah, Ranjingatalah memberi petunjuk, tegur Rawing sekali lagi. Damang Luwuk pun turut menengadah ke langit, menyaksikan seekor burung elang besar terbang berputar-putar di udara. Burung itu meliuk-liuk gagah, lalu menghilang di balik belantara menuju hilir sungai Barito yang luas. Akhirnya, desisnya, risaunya telah hilang berganti dengan gurata harapan. Ke arah hilir, kita harus bergerak ke arah hilir sungai. Petunjuk dari Ranjingatalah seperti itu, ujar Tambi Simpai seraya menyeka keringat. Siapkan perahu, lalu bakar habis rumah Betang ini, perintah Damang Luwuk. 20 perahu tiung, di mana masing-masing berisi 1 kepala keluarga, bergerak beriringan menyusuri sungai Barito ke arah hilir. Mereka mendayung sejak matahari terbit dan baru beristirahat waktu matahari tenggelam. Ketika malam, mereka harus tidur dalam keadaan bersiaga di pinggir sungai. Memang begitulah nasib para pelarian, hidup dalam keadaan was-was tanpa kepastian. Tak terasa, mengarungi sungai ke arah hilir pada hari itu telah mencapai hari ke-40. Perahu yang tersisa kini tinggal 6. Sesuai petunjuk Sang Hyang, masing-masing kepala keluarga harus membawa seekor ayam jantan, di mana ayam jantan itu berkokok. Di tempat itulah si pemilik harus berhenti dan memulai kehidupan baru. Tepat di tengah hari, ayam jantan milik Rawing berkokok lantang. Perahu-perahu segera dipinggirkan. Rupanya pilihan dari ayam jantan itu adalah tempat yang bagus, tepat di muara anak sungai. Selain banyak ikan dan udang, tempat seperti itu biasanya adalah tempat babi berkubang atau rusa mencari minum. Lekukan anak sungai yang membentuk teluk bisa menjadi benteng pertahanan alami, setidaknya terlindung pohon-pohon tinggi untuk bersembunyi serta banyak pilihan untuk melarikan diri. Tanpa aba-aba, para pelarian itu bergegas menggotong segala barang milik Rawing ke bawah pepohonan, tersembunyi di antara belukar yang lebat serta terlindungi dari pandangan musuh. Seekor anjing penjaga bernama Bilem juga turut serta. Anjing itu menggerak-gerakkan ekor lalu berlarian ke sana kemari mengenali tempat barunya. Perahu milik Rawing yang bertambat di pinggir sungai segera ditenggelamkan, selain supaya tidak diketahui musuh, juga agar menumbuhkan keberanian Rawing untuk bertahan sekuat mungkin. Nah, sekarang kau sendiri. Kau sekarang harus lebih hati-hati dalam bertindak. Dinginkan sedikit kepalamu yang cepat pada situ. Tidak semua kemenangan harus didapat dari membunuh lawan. Hindari peperangan yang tidak perlu. Keselamatan keluargamu lebih utama daripada sekedar harga diri. Jika memang berjodoh, kita akan bertemu lagi. Semoga Sang Hyang menjagamu, pesan Damang Luwuk. Rawing memeluk ayahnya begitu erat. Selanjutnya, seluruh anggota keluarga larut dalam kesedihan tanpa ada yang bicara. Semua tahu bahwa hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Keajaiban pun agaknya terlalu sulit untuk membuat mereka berjumpa lagi. Dalam suasana duka, orang-orang mulai mengucap perpisahan.
Kuwariskan ini untukmu. Mandau turun-temurun dari buyutku. Senjata ini akan melengkapi baju raja yang kau terima sejak dulu dari kakekmu. Rawing terperangah tak percaya. Tangannya gemetar memegang senjata itu, Mandau naga petak. Senjata kesayangan ayahnya, Mandau, yang terbuat dari baja terkuat konon. Bila Mandau itu terbuat dari tanduk naga tanah yang ditaklukkan nenek moyangnya ratusan tahun silam. Disandingkan dengan baju raja warisan kakeknya, kini lengkaplah sudah. Tapi ayah, pasti ada alasan kenapa Mandau dan baju raja ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sama. Bukankah sejak dahulu selalu begitu dari keluarga kita? Rawing berusaha menolak. Kakekmu hanya khawatir orang yang menggunakan Mandau dan baju raja itu akan hilang kewarasan dan bertindak di luar batas. Seperti kisah dari saudara kakekmu, Rawai Marau. Dia harus dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri karena berbuat keonaran. Namun keadaan sekarang begitu memaksa. Kau adalah anak terakhirku yang masih hidup. Semoga kau bisa melindungi keluargamu. Rawing terdiam beberapa saat, antara gembira dan ragu bercampur aduk jadi satu. Akan tetapi ia luluh juga setelah mendapat dorongan dari Liwai, istrinya. Ayah, aku akan mendirikan betang sendiri di tanah ini. Ini sumpahku, ayah. Demang Luwuk tersenyum. Anak lelakinya itu memang keras pendirian meski kadang tergesa dalam bertindak. Ayah dan anak itu berpaling sewaktu Tambi Simpe mendekat. Jagalah anak dan istrimu. Orang-orang Sirau itu bisa kembali datang kapan saja. Lupakan dulu peperangan. Kehormatan lelaki bukanlah perkara memenggal kepala lawan, tapi menjaga keluarga agar senantiasa aman. Sambung Tambi Simpe membelat rambut anaknya yang panjang terurai. Sekejap berlalu, Tambi Simpe telah tenggelam dalam ritual tampung tawar supaya Rawing dan keluarganya diterima di tempat nan asing itu. Darah ayam dipersembahkan ke atas tanah. Wangi kayu garu bakar langsung menyeruak. Melalui lantunan mantra, Tambi Simpe mulai memanggil roh penghuni hutan, tanah, dan sungai. Dia berharap roh-roh itu mengenali wajah anak dan cucunya sehingga tidak membuat mereka celaka. Air dari batok kelapa dipercikan ke segala penjuru supaya tempat baru itu jauh dari segala mara bahaya. Semoga roh hutan dan sungai di tempat ini menerima kehadiran kalian, ujar Tambi Simpe seraya memercikan air bergantian ke badan anak, menantu, cucu, serta 2 orang budak yang setia menemani. Ingat baik-baik, selalu waspada sesudah matahari tenggelam. Kita hidup berdampingan dengan para arwah, dan malam hari mereka berkeliaran. Mereka ada yang bisa menjadi kawan, ada yang tak peduli akan manusia, namun tak sedikit pula yang hendak mencelakai kita. Tutupnya. Pada akhirnya, rombongan dalam pelarian itu kembali berpisah. 5 perahu kembali bergerak mencari tempat baru. Rawing dan keluarganya hanya bisa melepas dengan tatapan getir. Perpisahan itu terasa sakit, tapi mesti dilaksanakan. Pakat telah dilakukan. Keputusan sang yang telah ditetapkan. Berani menentang hanya akan mendatangkan bala dan kutukan. Ayo, kita harus bergegas. Ranjing Hatala Langit telah memberikan tempat ini sebagai tanah kita. Suatu saat tempat ini akan menjadi perkampungan besar, seru Rawing penuh keyakinan. Rawing tertegun, memandang hutan perawan di sekitar tempatnya akan memulai kehidupan baru. Firasatnya tak nyaman. Pohon-pohon besar itu terlihat begitu menakutkan, bak gerombolan raksasa yang siap memangsa mereka kapan saja. Monyet-monyet bergelantungan di cabang pohon, sementara burung-burung terus berkicau di balik dedaunan. Di balik belantara luas itu, beragam hewan buas siap menerkam jika mereka tak waspada. Para roh jahat juga bergentayangan
Selain itu, para pemburu kepala bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Rawing menepis ragu. Kini, ia adalah kepala keluarga yang memikul tanggung jawab besar. Selain istri dan 4 orang anak, juga ada 2 orang budak pasangan suami istri yang dalam perlindungannya, yakni Kahut dan Awau. Keduanya berasal dari kampung berbeda. Mereka ditaklukkan belasan tahun silam sewaktu Damang Luwuk melakukan penyerangan Kayau demi pesta panen raya. Matahari kian terik. Rawing tak ingin membuang waktu. Kapak dan Beliung segera dikeluarkan. Dia mengajak kedua anaknya yang mulai tumbuh dewasa, Angkau dan Angken, untuk membuka hutan. Belukar segera ditebas, pohon-pohon kecil langsung ditebang. Tenaga Kahut yang begitu kuat memudahkan pekerjaan mereka. Rawing sangat kagum akan budaknya itu. Dia berhasil selamat sewaktu orang-orang Sirau menyerbu tempo hari. Bahkan 3 orang penyerang berhasil dibunuh dengan sebuah tombak meski ia mengalami luka cukup serius. Kemudian para lelaki bahu-membahu membangun pondok, sementara para perempuan mengumpulkan perkakas serta menyiapkan makanan. Sedangkan anak-anak dibiarkan bermain tidak terlalu jauh dalam pengawasan anjing penjaga. Menjelang sore, pondok yang sangat tinggi itu baru selesai separuh. Baru bagian lantai serta tiang penyangga yang berdiri tegak. Diperlukan sehari lagi untuk membuat dinding dari kulit kayu serta atap daun rumbia. Di kemudian hari, pondok itu tentu saja akan terus diperbaiki sehingga layak dijadikan rumah. Malam pertama terpaksa mereka lalui tanpa dinding dan atap. Mereka tidur berdesakan di lantai yang sempit beralaskan tikar purun. Keadaan begitu tentu lebih baik daripada beralas tanah yang penuh bara bahaya. Tak ada nyala api yang dibuat, karena itu akan memancing hewan buas berdatangan. Mengandalkan cahaya redup bulan dan bintang, semua orang menggigil menahan dingin. Sesaji berupa darah ayam serta ketan lamang telah dihidangkan, ditaruh beberapa jarak di depan pondok yang belum rampung. Malam kian gelap. Hutan telah riuh dengan suara binatang malam. Anjing-anjing hutan melolong panjang, bersautan dengan burung hantu yang suaranya lantang. Di balik dedaunan, serangga yang mencari pasangan tak kalah berisik mengeluarkan aneka bunyi. Rawing terjaga. Sedari tadi, ia sibuk memasang telinga. Bilem yang berada di kolong pondok terus-terusan menyalak, pertanda ada bahaya di sekitaran mereka. Rupanya Rawing tak sendiri gelisah. Angkau dan Angken serta Kahut juga telah bersikap waspada. Mereka saling lirik, lalu dengan pelan meraih mandau dan tombak, lantas memasang posisi siap menyerang. Tanpa berkedip, para lelaki itu mengawasi salah satu belukar yang tampak bergerak-gerak. Rawing merasa ada sesuatu di situ, sesuatu yang kuat dan kejam. Dia mendengar suara-suara yang tak semestinya dari dalam hutan, seperti suara deru nafas berat dan putus-putus. Bulu kuduk yang meremang, tak pelak ia pun ciut nyali. Semua terlonjak tapi menahan jerit. Ada sosok yang melompat, mirip manusia kecuali rambut dan matanya yang merah. Sosok itu melesat, tapi segera tertutup gelap malam. Selanjutnya terdengar suara geraman dan pertengkaran. Rupanya sosok itu tidak sendiri. Rawing menduga makhluk itu sedang berebut sesaji. Sesaat berselang, suara itu lenyap. Para kambe itu sepertinya telah menjauh setelah mendapat jatah. Orang-orang itu menarik napas lega. Selanjutnya mereka tidur bergantian hingga pagi menjelang. Keesokan hari, pekerjaan membuat pondok kembali dilanjutkan. Tak ada waktu untuk mengeluh. Semua menganggap peristiwa semalam adalah hal biasa di tengah hutan. Selama tidak mengganggu Kambe Hai, makhluk halus itu dibiarkan saja.
Hanya Liwai, istri Rawing, yang mencak-mencak lantaran Nyiruada sesaji berantakan. Tepat tengah hari, sebuah pondok sederhana berdiri gagah. Di antara pepohonan besar yang tinggi menjulang, terdapat dua kamar. Kamar dengan ukuran besar untuk Rawing dan keluarganya, sedangkan yang lebih kecil digunakan untuk Kahut dan Awau. Rawing tak mau beristirahat terlalu lama, meski badannya terasa remuk. Setelah makan siang, mereka kembali menebangi pohon dan menebas belukar. Mereka harus membuka ladang, sebab musim kemarau akan segera berakhir. Persediaan beras mereka hanya tersisa 1,5 lanjung. Jika diirit-irit, kemungkinan cukup hingga 6 bulan ke depan. Waktu terus bergulir. Hari demi hari mereka bekerja dengan giat. Kedatangan para kambehai setiap malam sudah tak perlu lagi dikhawatirkan selama ada sesaji. Makhluk halus itu tak akan mengganggu. Sewaktu para lelaki membuka hutan, para perempuan dan anak-anak mengumpulkan buah, sayuran liar, serta menangkap ketam dan ikan di sungai. Jika beruntung, jerat mereka berhasil menangkap babi hutan. Di sela waktu, mereka mengumpulkan kulit kayu untuk dipukul-pukul di genangan air untuk dijadikan pakaian. Larut dalam kesibukan, para pelarian itu sejenak lupa akan kegetiran hidup. Mereka begitu bersemangat untuk merintis pemukiman baru. Semua terlihat betah dan bertekad menetap di tempat ini selamanya. Semua berlangsung normal, kecuali si kecil Angkes dan si bungsu Kumang. Sejak pindah ke tengah belantara, Angkes yang berusia 8 tahun selalu bermimpi buruk. Hampir setiap malam ia mengigau dan mengompol. Anak ketiga Rawing itu ternyata belum lepas dari trauma. Di antara anak lelakinya Rawing, bocah itu memang yang paling lemah tekadnya. Sedari kecil ia kerap sakit-sakitan. Tak seorang balian atau dukun penyembuh pun yang mengira ia bisa bertahan sejauh ini. Sewaktu orang-orang Sirau menyerang, bocah kecil itu paling kencang menjeritnya. Ia kejang-kejang lalu pingsan dalam kondisi terkencing-kencing. Sedangkan si Kumang yang sebentar lagi menginjak 6 tahun selalu terlihat murung. Ia begitu sedih berpisah dengan para sepupunya, kawan-kawan bermainnya. Jika ditanya, jatuhlah air matanya. Lebih-lebih lagi, ia harus berpisah dengan kakek dan neneknya, Damang Luwuk dan Tambi Simpe. Untuk itu, ibunya kelabakan membujuk kedua kakak beradik itu. Untunglah ada Awau yang sigap membantu. Secara perlahan, Angkes dan Kumang mulai tenang, meski mereka belum sepenuhnya mengerti akan keadaan mereka. Sesingkat waktu, 3 minggu berlalu. Lahan yang penuh potongan kayu dan belukar kering mulai dibersihkan. Kayu bakar yang dikumpulkan telah menggunung. Rumput-rumput liar yang tumbuh subur ditebas dan dicabut hingga akarnya. Pada awalnya, mereka hendak membakar lahan itu. Selain pekerjaan cepat selesai, tanahnya juga jauh menjadi lebih subur. Akan tetapi, niat itu harus diurungkan, sebab kepulan asap akan memberitahukan keberadaan mereka kepada para pemburu kepala. Pada akhirnya, ladang siap tanam telah membentang. Ukurannya tidak terlalu luas, diperkirakan sekali panen cukup untuk 6 bulan. Sesudah itu, mereka akan kembali membuka lahan dan begitu seterusnya. Mereka pun mulai menjelajahi hutan sekitar. Dalam waktu singkat, hutan di sekitar tempat mereka bermukim sudah sangat dikenal. Namun, ada satu kawasan hutan yang tak berani mereka dekati, yaitu hutan yang ada di seberang sungai kecil yang airnya dangkal di tengah rimba. Hutan itu terlihat mengerikan. Mereka menjulukinya Himba Olohai, hutan raksasa. Pohon-pohon di situ terlalu besar. Diperlukan 4 hingga 5 orang dewasa berpegangan tangan untuk bisa memeluknya. Berdiri di seberangnya,
Orang-orang itu bergidik ngeri. Meski siang hari, daun-daun yang bergemerisik tertiup angin menimbulkan bunyi-bunyian aneh. Di balik pohon-pohon besar itu, seolah ada beragam makhluk halus yang mengintip. Kahut yang pemberani pernah hendak menebang salah satu pohon raksasa itu baru 3 ayunan beliung, badannya langsung lemas. 3 hari ia demam. Ia baru pulih setelah darah ayam serta nasi lamang ditaruh di bawah pohon yang hendak ia tebang sebelumnya. Sesudah itu, Rawing dan keluarganya tak berani macam-macam pada hutan raksasa tersebut. Mereka memutuskan untuk fokus menjaga ladang dari serangan burung pipit, belalang maupun hama lainnya. Hanya saja, Kahut bertingkah sedikit aneh. Ia beberapa kali kedapatan melamun sebagai tuan. Rawing sedikit kesal. Budaknya itu harus dipanggil beberapa kali baru menoleh. Pada suatu hari, Kahut menghilang seharian, lalu pulang membawa seekor babi hutan. Rawing tentu saja marah habis-habisan. Seorang budak harusnya dibunuh. Jika pergi tanpa memberitahu tuannya, hampir saja kepalanya dipenggal jika saja Awau tidak menghibat demi nyawa suaminya. Pada akhirnya, budak itu diampuni juga setelah memotong kuping kanannya sebagai tanda permohonan maaf. Keadaan setelah itu kembali berjalan normal. Mereka kembali sibuk mengurusi ladang. Namun, pada suatu siang, para pelarian itu menjadi gempar. Liwai bersama Angkes dan Kumang datang ke pondok dalam keadaan panik setelah sejak pagi mencari sayuran liar di hutan. Awau hilang. Hampir seharian kami mencarinya di hutan sana, tapi tak kunjung ketemu, terang Liwai kepada suaminya. Wajah wanita itu sepenuhnya pasi dengan nafas tak teratur. Lanjut Liwai, tepat tengah hari, Awau pamit untuk buang air. Terlalu lama menunggu. Ia memutuskan menyusul budak perempuannya itu ke sungai kecil yang ada di dalam hutan. Namun, Awau tak kelihatan batang hidungnya meski telah dipanggil berkali-kali. Bila kehilangan jejaknya, Awau seolah lenyap tanpa bekas. Tambahnya lesu. Tuan, kita harus menemukan istriku sebelum malam, pinta kau dengan nada bergetar. Rawing mengangguk. Kau jaga ibu dan adik-adikmu. Angken, ikut aku dan Kahut mencari Awau. Jika kami tak kembali saat malam, kalian jangan sekali-kali mencari. Tetaplah menunggu di pondok apapun yang terjadi. Jika ada orang yang datang mengaku itu aku, tanyakan siapa ayahku dan siapa bueku. Kambehai takkan tahu siapa moyangku. Kau mengerti? Angkau mengangguk meski hatinya cemas. Berbekal mandau dan sumpit, 3 orang bergerak menembus belantara yang lebat. Mereka harus berpacu dengan waktu sebelum hari menjadi gelap. Berdasarkan petunjuk Liwai, mereka menelusuri jejak Awau. Bilem mengendus ke sana kemari hingga mereka tiba di pinggiran sungai berair dangkal. Anjing itu tiba-tiba berlari sembari menggonggong, melompat dengan lincah di atas bebatuan. Rawing tengah mengejar, disusul Angken dan Kahut. Mereka berhenti persis di belakang Bilem yang terus menyalak di depan sebuah pohon besar. Celaka, hutan raksasa, desis Rawing. Selama beberapa saat mereka mematung. Ketiga orang itu terlihat ragu lantaran dahan-dahan pohon bak tangan raksasa yang siap mencengkram. Meski matahari masih terik, hutan itu tetap saja menakutkan. Samar-samar di bawah, di kejauhan, terdengar suara jerit perempuan meminta pertolongan. Tanpa bicara, Kahut langsung menyeruak. Khawatir akan nasib istri, budak taklukan itu tak lagi menunggu perintah majikan. Rawing hendak menahan tapi terlambat. Ia begitu kesal karena budak itu pergi tanpa rencana matang. Dengan terpaksa, ia dan Angken bergegas menyusul. Namun ada yang janggal. Bilem tak berani mengikuti. Anjing itu hanya menyalak tanpa henti di tempat. Karena matahari semakin bergeser ke barat, Rawing terpaksa menepis tanda bahaya itu. Entah sudah berapa lama mereka berputar-putar.
Tapi jejak Awau tetap tak terlihat. Budak perempuan itu seolah lenyap begitu saja. Rawing tentu saja cemas lantaran meninggalkan anak dan istrinya tanpa penjagaannya. Kahut sepertinya sadar akan kerisauan tuannya. Maka ia meminta izin agar diperbolehkan mencari istrinya sendirian. Pada awalnya, Rawing bersikeras menolak. Bagaimanapun juga, nasib budak harus berada dalam perlindungan tuannya. Tuan, aku dan istri hanyalah seorang jipen, seorang budak. Hidup dan mati kami tidak berharga. Sedangkan hutan raksasa ini terlalu berbahaya. Berilah aku waktu 1 malam. Esok pagi, aku akan pulang bersama Awau. Terlalu berbahaya jika Tuan meninggalkan anak dan istri tanpa penjagaan Tuan. Engkau masih remaja, pikirannya belum terlalu matang menilai bahaya. Bujuk Kahut berusaha meyakinkan. Pada akhirnya, Rawing luluh juga. Dengan berat hati, ia membiarkan budak itu mencari Awau karena keadaan memaksa ia harus lebih mengutamakan keselamatan anak dan istrinya terlebih dahulu. Baiklah, jika itu memang maumu. Jika kau tersesat, cabutlah sebatang pohon kecil, lalu tancapkan terbalik di tanah. Kami akan menunggumu di pondok. Jika esok pagi kau tidak pulang, kami akan mencarimu apapun resikonya. Baru beberapa langkah ia berbalik, Kahut kembali buka suara. Tuan, jika kau izinkan, aku hendak meminjam baju raja yang kau kenakan. Aku tidak tahu ada bahaya apa di hutan ini. Dengan baju itu, setidaknya aku merasa lebih aman meski sendirian. Tanpa ragu, Rawing menyerahkan baju pelindung itu. Baju itu terbuat dari tenunan serat kayu berlapiskan lempengan besi dan kulit kerang. Raja dan jimat terselip di situ konon. Baju itu terbuat dari serpihan kulit naga. Baju itulah yang membuatnya mampu menahan bacokan dan tebasan musuh tempo hari. Kembalikan jika telah selesai kau gunakan. Kahut teramat gembira menerima baju kebal senjata itu. Ia tidak menyangka jika majikannya bisa berbaik hati pada seorang budak taklukan. Ia segera bersujud, menangkup kedua tapak tangan seraya mengucap terima kasih tanpa henti. Rawing dan Angken segera meninggalkan budak mereka, mendatangi Bilem yang terus menggonggong di mulut hutan. Sebentar lagi petang, Rawing dan Angken melangkah terburu menyeberang sungai. Perutnya telah lapar, ia sudah tak sabar hendak menyantap makanan apa saja yang disiapkan istrinya. Bilem telah jauh di depan, berlari ke sana kemari, lalu berhenti menunggu sang majikan. Ayah dan anak itu kembali melewati hutan, lalu bertemu padang ilalang. Seketika keduanya terbelalak melihat asap hitam tebal yang membubung di udara. Menyadari ada yang tidak beres, keduanya segera berlari teramat kencang. Benar, pondok mereka telah terbakar. Api menyala-nyala begitu hebat. Yang lebih mengerikan, Angkau yang menjaga ibu dan adik-adiknya telah tergeletak bersimbah darah. Tubuh lelaki muda itu penuh luka bacokan dan tebasan. Kepalanya telah lepas dari badan dengan leher mengucurkan darah segar. Di samping, 3 mayat musuh bergelimpangan dengan kondisi mengenaskan. Liwai meraung-raung memeluk tubuh anak tertuanya yang telah membujur kaku. Ia menangis sejadinya, berteriak-teriak teramat kencang hingga suaranya serak. Ia tak peduli. Ia terus memanggil-manggil Angkau seolah jeritnya akan membangkitkan pemuda itu dari kematian. Sesaat Rawing dan Angken terpaku dengan pikiran kosong. Dunia mereka terasa telah runtuh. Mereka sulit memahami apa yang terjadi barusan, kecuali kesedihan yang menyesakan. Rawing mengepal tinjunya begitu erat hingga badannya gemetar hebat. Amarahnya telah membara, jantungnya berdegup kencang. Serak, serak.
Rawing menoleh. Seorang lelaki berbadan tinggi besar dan bertelinga panjang muncul dari belukar. Kedua tangannya menjambak Angkes dan Gumang yang menangis meraung-raung. Bile menyala kencang, bersiap untuk menerjang. Sebuah damek mata sumpit dengan lekas membuat lolongan menjadi pelan sebelum akhirnya tumbang. Rawing dan Angken waspada. Segerombolan orang-orang sirau bermunculan dari belukar. Wajah mereka keras, sangar, dan haus darah. Para pemburu kepala itu menenteng mandau, sumpit, tombak, dan telawang atau perisai. Jumlahnya 11 orang. Rawing, putra Damangluk, hari ini kita berjumpa lagi. Kepalamu akan membuat namaku harum di sentero tanah Dayak ini, ujar si pemimpin musuh dengan suara berat. Punai Amas, justru kepalamu yang akan kukayau hari ini. Punai Amas menyeringai. Tanpa perintah, gerombolan prajurit bawahan yang haus darah segera melingkari Rawing dan Angken lalu menggemakan teriakan perang. Rawing merasakan gemuruh dadanya mempuncak. Amarahnya telah meledak sepenuhnya. Ia menghunus mandau bersama putranya Angken. Ia bersiap menerjang para pengayau dari Mahakam. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Beben. Ngeri banget ya teman-teman ya. Dan ini akan berkelanjutan teman-teman. Jadi nanti setiap hari Jumat malam Sabtu. Jadi teman-teman dari Bang Doni langsung ke Bang Beben. Wah, pasti keren banget ya. Bagaimana di sini Rawing? Kalau saya lihat itu tokoh utamanya Rawing ya teman-teman ya. Dan Rawing ini adalah anak dari kepala suku Dayang Luwuh yang mana mereka harus berpisah. Kebayang kan teman-teman, mereka diburu oleh suku pemburu kepala. Waduh, menghadapinya jelas sulit karena ribuan pasukan mereka. Jadi di sini mereka berpencar, bersembunyi untuk bertahan hidup dan membuat perkampungan. Nah ini caranya unik sekali. Mereka naik-naik perahu ya, perahu jukung, perahu kayu. Mereka bawa ayam jantan. Di mana ayam jantan itu berkokok, di situ berarti tempatnya. Dan Rawing mendapati tempat yang bagus sekali, strategis, sehingga dia membangun pondok di sana dan nantinya akan melahirkan anak dan cucunya nih, artinya seperti itu. Tapi di endingnya nih, Rawing harus menghadapi suku pemburu kepala setelah dia berbulan-bulan bertani dan lain-lain, harus menghadapi itu. Aduh, mana di endingnya ini Rawing ini sudah ngelepas baju zirahnya karena diberikan kepada budaknya, kepada jipennya. Aduh, kan ngeri banget ya. Kira-kira bisa nggak nih? Karena dia masih megang mandau dari ayahnya nih, Mandau Sakti itu. Pokoknya malam Sabtu besok, hari Jumat malam Sabtu besok, jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk kelanjutan kisahnya. Dan buat Bang Beben, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Dan seperti biasa ya, kisah dari Bang Beben itu selalu dapat banget suasananya, darknya dapat banget. Dan pasti banyak sekali ya teman-teman ya, bahasa-bahasa atau budaya-budaya baru dari masyarakat suku Dayak Kalimantan yang baru saya ketahui. Dan ini jadi literasi baru untuk kita semua ya. Keren pakai banget. Pokoknya Bang Ben, you are the best. Silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Jangan lupa tombol hype-nya juga diklik supaya video ini tambah viral. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.